Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami bertiga ingin mempraktikkan kucing. Saya sendiri bernama Juliani SPD dari SD Negeri 12 Langsa, CGP Angkatan 6, Kota Langsa. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raidia SPD, guru TK Negeri Kuala Indah, Kota Langsa, CGP Angkatan 6. Perkenalkan, nama saya Dewi Novita, CGP Angkatan 6, dan saat ini saya bertugas di SMP Negeri 3 Langsa. Baik, kita akan mulai praktik kucingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dewi dan Bu Ira? Alhamdulillah sehat Ibu Juli. Baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT ya Bu ya. Amin. Nah, pada hari ini kita akan mempraktikkan kucing bukan? Jadi di sini saya yang pertama pada kasus pertama saya berkelas sebagai pengamat, kemudian Bu Ira sebagai Kucing. Bu Dewi sebagai Coach. Baik, kita sudah tahu peran kita masing-masing pada kasus pertama. Ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita melakukan kucing, saya ingin tahu apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Dewi sebagai coach di sini. Terima kasih Ibu Juli. Jadi untuk melakukan coaching kita kali ini, saya sebagai coach telah mempersiapkan kompetensi saya sebagai coach. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coaching kita ini akan lebih terarah lagi. Begitu Ibu Juli. Alhamdulillah Bu ya. Semoga dengan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi bisa berjalan dengan baik di dalam kucing kita. Baik, sekarang kita langsung ke proses kucingnya Bu. Oh boleh. Kita coba ya. Kami persilakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Juli. Siap Ibu Ira? Siap, Bu Dewi. Assalamualaikum Ibu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ira hari ini? Alhamdulillah Bu Dewi, kabarnya hari ini baik-baik saja dan merasa sedikit gembira ya, karena permasalahan saya akan dituangkan di dalam kucing ini. Jadi kita akan melakukan coaching ini lebih kurang 15 menit ke depan. Ya. Ya, semoga ini berjalan dengan lancar. Gitu, Ibu Ira. Jadi dalam kesempatan coaching kita ini sebenarnya apa yang mau Ibu Ira ingin capai? Di sini saya mau melakukan coaching ini karena saya ingin menuangkan masalah saya yang menurut saya untuk melakukan solusinya itu saya masih harus berpikir lebih banyak lagi ya untuk permasalahannya ini. Jadi apa permasalahan yang ada sekarang ini Ibu hadapi? Permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu Dewi, di mana pada saat penerimaan murid baru pada tahun ajaran baru kemarin, di situ kami menerima murid yang sangat sedikit dari biasanya ya, bahkan tidak hampir setengah dari biasanya, dan hal itu sangat meresahkan di sekolah kami karena kami tidak memiliki murid yang seharusnya. Sementara di situ TK kami itu hanya satu-satunya sekolah TK dan anak-anak seusia TK itu termasuk banyak, cuma mereka lebih memilih sekolah di luar. Jadi tujuan kita untuk melakukan coaching ini adalah bagaimana minat masyarakat sekitar untuk bersekolah di sekolah Ibu. Iya, tujuan saya di sini bagaimana caranya menarik simpati orang tua lagi agar mempercayakan kembali anak-anaknya itu untuk dapat bersekolah lagi di sekolah kami, gitu kan. Jadi tidak mengirim anaknya itu ke sekolah luar gitu untuk meramaikan sekolah yang ada di kampungnya sendiri. Bu, jadi memang itu yang permasalahannya ada di TK Ibu ya. Nah, apa sih ukuran keberhasilan dalam pertemuan ini yang diharapkan? Ukuran keberhasilan yang ingin saya dapatkan itu yaitu mencari solusinya, bagaimana caranya agar masyarakat sekitar sekolah saya itu mau memasukkan kembali anaknya ke TK kita, sehingga TK kita
jadi ramai lagi seperti dulunya. Jadi kalau TK itu ramai itu berhasil berarti Iya. pertemuan coaching kita kali ini gitu ya Bu ya. Nah kalau diskalakan dari 1 sampai 10 untuk yang sekarang permasalahan yang terjadi ini, Ira sendiri pada posisi apa sekarang? Kalau diperkirakan seperti skala 1 sampai 10, kemungkinan sekolah saya saat ini masih ada di skala yang ketiga ya. Ketiga. Karena memang minat untuk orang tua masukkan anaknya itu memang sudah tidak ada lagi. Dalam arti kata orang tua tidak percaya lagi kepada sekolah kami, sehingga mereka lebih memilih mengantarkan anaknya ke sekolah lain itu padahal jaraknya tuh sangat cukup jauh, seperti itu. Jadi memang kalau diibaratkan dari sampai 10 masih rendah begitu Masih ya, rendah. yang ada di sekarang ini. Nah, apa kekuatan yang Ibu miliki di sekolah itu? Apalagi Ibu sebagai kepala sekolah begitu ya. Apa kekuatan yang ada dalam diri Ibu? Kekuatan yang masih saya miliki saat ini untuk membangun TK saya itu yaitu keyakinan saya bahwasan saya harus bisa membangkitkan sekolah itu dengan kemampuan mungkin yang saya dapat di CGP ini akan saya terapkan kepada guru-guru yang ada di sekolah saya. Bagaimana caranya agar mengembalikan kepercayaan orang tua itu, mungkin dengan komunikasi secara langsung ke orang tua, mendatangkan orang tua dari rumah ke rumah, memberikan informasi-informasi yang positif tentang sekolah. Jadi tujuan Ibu tadi adalah agar sekolah kita ramai, sekolah yang kembali hidup dengan yang udah Ibu miliki semangat yang luar biasa, apalagi memang di CGP ini banyak sekali ilmu yang bisa diterapkan begitu ya Bu ya. Nah kita sekarang bicara hambatan ya, itu kan yang mau Ibu capai tadi. Pastikan apa yang mau kita capai adanya hambatan-hambatan yang mengganjal yang kenyataan sekarang. Apa aja hambatan yang Ibu hadapi? Hambatannya karena di situ orang tuanya banyak mengandalkan imbalan ya, dalam arti kata mereka mau memasukkan anaknya sekolah walaupun jauh tapi ada sesuatu yang istilahnya gratis seperti itu. Terus mereka mengantarkan anaknya ke sana karena alasannya pengen maju. Jadi mengantarkan anaknya di luar sekolah kami. Jadi itu yang diharapkan dari orang tua. Iya. Nah, solusinya gimana menurut dari permasalahan itu? Setelah saya melihat permasalahan itu, terus saya setelah kami koordinasi dengan para guru dan juga masyarakat di sekitarnya, maksudnya gecinya gitu kan, untuk kedepannya kemungkinan kami akan membuat seperti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, yaitu mungkin kami akan membuat apa yang kami buat gratis seperti yang mereka mau. Terus mereka inginkan anaknya itu kan berkembang di luar. Kemungkinan kami nanti akan membuat program yang mana anak-anak itu pada saat tema-tema tertentu akan kami giring keluar, kami bawa keluar, memperkenalkan area di luar dari lingkungan rumah mereka. Oke. Baik sekali itu adalah solusi menurut saya memang tepat dan sangat luar biasa. Nah, sekarang kita berbicara tentang rencana Ibu ke depan. Itu tadi adalah solusi-solusi yang keluar dari Ibu sendiri, karena Ibu juga yang tahu tentang kondisi sekolahnya, bagaimana dengan lingkungannya, begitu ya. Nah, dari yang solusi Ibu ucapkan tadi, ada prioritas mana yang mau Ibu dahulukan? Yang saya dahulukan kemungkinan yang pertama kami terus mendekati ini ya, gecinya, meminta bantuan geci. Yang pertama Ibu ya. Untuk menyampaikan ke masyarakatnya agar masyarakatnya itu mau mengantar anaknya ke sekolah kami. Jangan meramaikan sekolah di luar, tapi ramaikan sekolah yang ada di daerahnya. Terus rencana kami yang kedua untuk kedepannya itu kami akan memberikan itu tadi gratis seperti baju olahraga akan kami berikan gratis seperti itu untuk menarik minat orang tua seperti itu. Oke, jadi pertama yang mau Ibu lakukan strateginya adalah komunikasi dengan geci sebagai pemimpin tertinggi di kampung begitu ya. Kemudian mengkomunikasikan dengan orang tua dan ada reward setelah anak itu bergabung ke sekolahnya Ibu. Nah, sekarang bagaimana jangka waktu yang mau Ibu
tempuh untuk menjalankan strateginya Ibu? Untuk strateginya dari sekarang sudah kami lakukan ya Bu Dewi. Kami terus mendekati geci orang tua murid. Maksudnya di situ kan kami sudah memantau, maksudnya orang-orang tua yang memiliki anak usia TK. Jadi secara bertahap kami terus mendatangi mereka, terus berkomunikasi dengan mereka, memberikan impian-impian bahwasanya dengan mereka mengantar anak ke sekolah kami itu, maka anak akan memiliki kemajuan seperti apa, seperti itu. Jadi intinya kami mencari kepercayaan lagi lah dari orang tua, agar orang tua itu percaya dan mau mengantar kembali anaknya ke sekolah kami. Gitu ya Bu ya. Ya memang waktunya berapa lama itu Bu mau capai pencapaian Ibu untuk anak-anak bisa sekolah Ibu Rama? Kemungkinan sampai tahun ajaran baru nanti. Di tahun ajaran baru, di tahun ajaran baru nantilah kita baru dapat melihat apakah program yang kami lakukan itu berhasil atau tidak dengan pencapaian siswa yang maksudnya ada peningkatan atau tidak. Iya Ibu, memang apapun yang kita rencanakan harus kita jalanin seperti itu ya. Kita sudah punya rencana seperti tadi, merencanakan komunikasi, kemudian komunikasi dengan pemimpin setempat, dengan orang tua, memberikan reward. Nah, kita tanggung jawab Ibu, apa komitmen atau rencana aksi Ibu ini seperti apa komitmennya nanti ke depan? Komitmen Ya, apakah hanya setahun ini kemudian nanti kendor lagi atau gimana komitmen yang mau Ibu lakukan untuk tanggung jawabnya Ibu? Kalau komitmennya kemungkinan ini akan terus berlanjut ya, tidak hanya sampai di tahun ajaran baru aja, tapi kami membuat bagaimana sekolah itu akan terus maju. Jadi komitmen yang kami pegang ini akan kami tuangkan, mungkin juga bisa kami tuangkan ke dalam visi sekolah kami, agar orang tua juga tahu apa visi yang kita programkan untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu apabila bersekolah di sekolah kami itu akan mencapai tujuan seperti apa, akan menghasilkan siswa yang seperti apa. Jadi lulusan ke depannya. Ya, meningkatkan semua dari intaknya, habis itu dari kreativitasnya dan juga dari jati dirinya. Ya, itu memang perlu proses gitu ya. Nah, apa yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan hal-hal seperti yang Ibu impikan sekolah Ibu Rama? Siapa atau apa yang perlu mendukung atau apa gitu? Yang sangat-sangat perlu mendukung itu yang pertama Dewan Guru ya, Dewan Guru yang berperan serta dalam mendidik. Habis itu ya kemungkinan masyarakat di sekitar sekolah, karena kan dengan dukungan masyarakat kemungkinan sekolah kita itu juga akan maju ya, istilahnya dari mulut ke mulut kita bilang. Mereka mungkin akan bercerita ngapain ke sekolah yang lain kalau sekolah sendiri sudah bagus. Iya, tanpa Ibu sadari sebenarnya solusi yang mau Ibu capai ini udah Ibu bicarakan sendiri. Iya. Saya hanya membantu untuk mengarahkan. Nah, Ibu tadi yang mengungkapkan sendiri bahwasanya dengan berkomunikasi, dengan memberikan reward, dengan lebih aktif untuk agar sekolah Ibu lebih ramai lagi. Nah, jadi rencana tindak lanjut Ibu setelah kita melakukan coaching ini apa sih? Rencana tindak lanjut saya mungkin akan menjalankan ya semua yang telah saya programkan itu, kemungkinan dalam waktu lebih cepat sehingga dapat menghasilkan apa yang seperti saya harapkan. Luar biasa Ibu. Semoga bisa tercapai apa yang Ibu harapkan dan Ibu inginkan, terutama untuk sekolah Ibu ke depannya. Gitu ya Bu Ira ya. Ya, sedemikian coachingnya kita. Nah, sebelum kita akhiri, gimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan saya hari ini? Sangat senang ya, plong jadinya, maksudnya
ternyata masalah yang selama ini saya pikirkan itu sudah ada solusinya dan insya Allah akan saya jalankan untuk kedepannya. Dan itu yang memberi solusi tanpa ibu sadar, ibu sendiri yang lebih tahu tentang sekolahnya itu. Ya Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi. Ya, jadi kita akhiri coaching kita. Nanti kalau misalnya kita perlu melakukan coaching lagi, kita tinggal komunikasikan aja gitu ya Bu Ira ya. 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 Terima kasih Bu Ira. Iya, sama-sama Bu Dewi, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kan Alhamdulillah selesai coachingnya Bu ya. Baik Bu Ira dan Bu Dewi, luar biasa coachingnya. Kemudian sudah bagus, sudah sangat mengena. Kemudian Bu Dewi sudah bisa mengarahkan sehingga Bu Bu Ira bisa mendapatkan solusinya ya Bu ya. Nah kemudian di sini saya juga sudah melihat bahwa Bu Dewi sebagai coachnya sudah melakukan kompetensi yang inti daripada coaching ini, yaitu sudah nampak kehadiran penuh. Nah kemudian juga ibu juga udah mendengarkan dengan aktif dengan cara menunjukkan rasa simpati terhadap permasalahan yang ada sama Bu Ira ya Bu ya. Nah kemudian juga ibu sudah mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga ada hasilnya ya kan Bu, kan terdapat solusinya. Jadi alhamdulillah coaching kita sudah sampai di sini, sudah berhasil. Jadi sama-sama kita akhiri coaching kita ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kami bertiga akan melakukan proses coaching di mana saya Dewi Novita sebagai observer dan nantinya Ibu Juliani SPD sebagai kushi. dan Raidia SPD sebagai coach. langsung saja kita akan mulai proses coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Juli dan Ibu Rita, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya, alhamdulillah ya. Ya, pada hari ini kita akan melakukan coaching di mana Ibu Juli nanti sebagai coach dan Ibu Ira sebagai coach. Ya. Sebagai coach, Ibu Ira, apa yang Ibu persiapkan untuk menjadi coach dalam coaching kita kali ini? Saya sebagai coach di sini sudah mempersediakan kompetensi yang akan saya utarakan kepada Bu Juli, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif apa yang permasalahan yang akan Bu Juli ceritakan kepada saya, pertanyaan berbobot yang akan saya berikan kepada Bu Juli sehingga apa yang masalah yang ada Bu Juli akan Bu Juli ceritakan secara keseluruhan. Iya, luar biasa Ibu telah mempersiapkan proses coaching kita biar berjalan dengan lancar. Ya untuk itu langsung saja kita mulai kepada Ibu sebagai coach dan Ibu Juli sebagai coach. Kita mulai aja proses coaching ini. Baik Bu Juli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Juli. Gimana Bu Juli kabarnya hari ini? Kabarnya ini baik Bu. Bisa duduk, bisa nanti kita coaching Bu. Tetapi ada rasa ingin ingin menceritakan sesuatu gitu sama Ibu. Ya Bu Juli, apa rencana pertemuan ini sudah Bu Juli katakan bahwa Bu Juli ingin melakukan coaching karena ingin menceritakan permasalahan Bu Juli. Apa tujuan Bu Juli menceritakan masalah Bu Juli kepada saya? Tujuan saya melakukan coaching ini saya dengan Ibu, yaitu selama ini ada permasalahan ataupun kasus, jadi saya dengan coaching dengan Ibu bisa mendapatkan solusinya gitu. Jadi Bu Juli menggunakan pertemuan ini untuk mengungkapkan tujuan Bu Juli. Boleh saya tahu apa permasalahan yang ada pada Bu Juli saat ini? Ini Bu, kita ini padahal bukan sudah jauh dari masa pandemi Bu ya. Ini kasus ini Bu berjalannya sudah lama sekali ya, dari habis pandemi Bu. Pertama anak-anak
pandemi COVID-19, anak-anak kan sudah mulai ke sekolah tatap muka, Bu. Jadi ini kasusnya sampai sekarang, Bu. Jadi anak-anak saya lihat tingkah lakunya, cara berbicaranya, Bu, kurang terpuji gitu, Bu. Baik anak-anak yang kelas 3 sampai kelas 6 gitu, Bu. Jadi permasalahan itu saya berpikir kemarin itu, Bu, hampir mungkin sudah habis karena kan kemarin itu habis pandemi, Bu ya. Jadi saya pikir mungkin lama-lama hilang. Tapi saya lihat sampai sekarang masih ada, Bu, permasalahan itu. Itu, Bu. Jadi apa yang harus Bu Juli lakukan sehingga masalah yang ada pada Bu Juli ini dapat teratasi? Yang ingin saya lakukan dengan permasalahan ini, Bu, saya ingin apapun tindakan baik dari saya atau guru-guru saya, warga seluruh SD Negeri 12 Langsa itu, Bu, mencerminkan perilaku-perilaku yang baik sehingga jadi teladan untuk anak-anak didik kami. Dari masalah yang Ibu hadapi itu, apabila diperhatikan dari skala 1 sampai 10, kira-kira masalah yang Ibu hadapi ini ada di skala yang keberapa? Jadi, Bu, kalau dihitung dari 1 sampai 10 skalanya, karena anak kelas 1 sampai kelas 3 masih kecil, Bu ya, masih bisa apa yang kita ucapkan, kita lakukan masih menurut. Jadi 4, 5, 6 sekitar 66 lah, Bu. 6. Jadi skala 1 sampai 10 di angka 6 gitu. Kekuatan apa yang akan Ibu persiapkan untuk menghadapi masalah itu? Nah, pertama kekuatan saya kan, Bu, sebagai guru agama, terutama di guru agama ini di situ ada materi-materi ataupun teladan-teladan yang harus saya lakukan. Di sini saya sebagai guru agama, yang pertama adabnya, Bu, akhlaknya, berbagi akhlak. Nah, kemudian kita sebagai umat muslim, Bu ya, tentunya untuk memperbaiki akhlak ini, karena Rasulullah aja, Bu, kan pertama diutus memperbaiki akhlak, Bu ya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang pertama kita tunjukkan dulu akhlakul karimah yang ada sama kita, terutama saya. Kemudian saya mengajak kawan-kawan lain juga, warga-warga sekolah juga untuk menjadi teladan, bertingkah laku yang baik gitu, Bu, supaya anak-anak melihat, oh, gurunya seperti ini, Bu. Jadi dengan seperti itu anak-anak bisa mengikuti ibunya, mencontoh ibunya. Kemudian saya juga mengadakan budaya-budaya positif, Bu, seperti hari Jumat ya, seperti itu. Jadi dari permasalahan Bu Juli ini, kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil dari masalah ini? Apakah maksudnya kemungkinan pendekatan Ibu kepada anak-anak ini dapat merespon anak-anak sehingga dapat berubah dari yang sebelumnya? Ya, gini, Bu, pertama-tama saya sebelum menghadapi anak-anak seperti saya katakan tadi, yang pertama dulu gurunya dulu, Bu, karena anak-anak ini kan memang secara persuasif, secara waktu saya masuk ke kelas, Bu, anak-anak ini memang sudah saya ngajak, memang di depan kita, Bu, anak-anak ini ikut, Bu, gitu, mungkin karena merasa bagaimana terhadap kita, Bu ya. Tetapi begitu kita sudah pergi dari di depan anak ini mulai lagi, kemudian di depan guru yang mengajarnya, wali kelasnya mungkin ngomongnya bagus. Ketika ditanya sama guru yang bukan wali kelasnya, Bu, menjawabnya kadang misalnya contohnya si Edo, Bu ya, saya dipanggil, Edo tolong kemari, Nak. Ya, Bu, tapi dia tidak melihat ke arah ibu itu, Bu. Jadi yang pertama saya mengajak dulu seluruh selain murid ya, Bu ya, saya mengajak dulu guru-guru, kemudian ibu kepala sekolah pertama, dan memanggil untuk wali murid, Bu. Saya panggil wali murid dulu karena kan anak sudah kita lakukan, Bu ya, setelah persuasif kami ngajak dulu kepala sekolah untuk memanggil orang tuanya. Kemudian kami membicarakan, Bu, hal-hal yang akan kami lakukan untuk membenahi ataupun untuk memperbaiki kekurangan yang ada sama anak yang sekarang kurang terpuji gitu. Jadi permasalahan ini kan sudah Ibu jalani. Adakah hambatan yang menghalangi jalannya Ibu ke masalah Ibu? Hambatan yang Ibu alami? Hambatannya, Bu, yang pertama mungkin sekarang karena lagi musimnya digital ya, Bu ya. Pertama karena anak-anak apalagi orang tuanya yang bekerja, Bu, bekerja kantoran. Jadi
otomatis anak ini mempunyai HP. Nah, HP ini anak gunakan untuk hal-hal yang lain, contohnya games, Bu. Nah, games ini banyak sekali yang merekam ini semua anak, Bu, sehingga bertingkah laku seperti yang ada game di situ, Bu, ya. Nah, kemudian hambatan pertama HP, Bu, ya. Kemudian yang kedua orang tua, Bu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika kami mengajak orang tua, Bu, banyak orang tua yang bekerja jauh, Bu, terutama kalau di sini di Aceh Timur, Bu, ya. Di Aceh Timur kan jauh. Jadi orang tua, apalagi yang kantoran tadi seperti yang katakan bahwa dari pagi pergi, Bu, jam 7, jam 6, kadang sampai maghrib baru sampai itu, Bu. Jadi susah untuk kita berkomunikasi ataupun berkolaborasi gitu, Bu. Jadi apa solusi yang Ibu lakukan untuk memecahkan masalah ini? Nah, solusinya yang pertama yang ingin saya lakukan, tadi kan, Bu, susah dengan orang tuanya. Yang pertama tadi memberi teladan dari guru untuk muridnya. Kemudian saya mengajak wali murid, saya minta tolong kepada kepala sekolah dan wali kelas untuk memberitahu kapan waktu bisa wali murid untuk berkumpul. Kemudian kami ajak program-program apa, kemudian kami minta berkomunikasi dengan wali murid untuk meminta waktunya sehingga bagaimana cara mendidik anak dengan baik gitu, Bu, ya, Bu, ya. Terutama orang tua kan banyak waktu dengan anak murid, Bu. Kita kan cuma 4 jam, Bu, ya, sementara orang tua banyak. Nah, kemudian setelah kami ingin mengajak orang tua untuk bekerja sama untuk memperbaiki akhlak anak ini, sebenarnya bukan nggak ada akhlak, tapi memperbaikinya mungkin yang kurang bagus, Bu, ya. Nah, kemudian kami terapkan budaya positif. Kalau di sekolah hari Jumat itu, Bu, kadang kami buat menonton animasi-animasi tentang akhlak terpuji, Bu. Jadi kita ada program setiap hari Jumat setelah baca Yasin atau setelah baca doa ayat pendek, kami selipkan kisah-kisah para rasul sehingga bisa anak-anak mengambil keteladanan. Kemudian kami lakukan menghidupkan ceramah-ceramah tentang akhlak terpuji, dan malah kami ingin anak-anak ini, Bu, langsung terjun sendiri. Jadi anak-anak ini melatih untuk berceramah tentang akhlak, kemudian kami tampilkan di depan kawan-kawan seperti itu, Bu. Baik, Bu Juli. Jadi kan solusinya sudah Bu Juli ceritakan kepada saya. Terus saya mau tahu apa rencana kedepannya dan apa prioritas yang akan Bu Juli lakukan masalah ini. Kedepannya, Bu, yang ingin saya lakukan ya program-program, rencana-rencana yang saya susun untuk bisa memperbaiki anak lebih baik lagi, berakhlak mulia. Yang telah saya rencanakan tadi akan saya jalankan, kemudian berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah beserta orang tua atau wali murid, kemudian mengajak murid secara mungkin karena anak murid yang banyak yang broken home, Bu, ya. Jadi mungkin mengajak anak murid dengan seperti kita bersahabat gitu, Bu, sambil bermain, tetapi saya tanamkan sifat-sifat ataupun perilaku-perilaku terpuji gitu. Dalam jangka waktu berapa lama kira-kira? Mungkin, Bu, tidak bisa saya tentukan waktu yang pasti, Bu, ya. Tetapi setelah kucing ini mungkin saya akan pelan-pelan melakukannya. Mudah-mudahan dalam jangka waktu yang dekat bisa berhasil gitu. Berarti keberhasilan itu ditentukan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, ya, Bu. Ya, tetapi kami ingin kalau bisa secepatnya gitu, Bu. Tetapi secara pelan-pelan tidak bisa kita anak langsung kita ubah, Bu, ya. Karena anak kan mempunyai kodrat sendiri gitu, Bu. Terus bagaimana tuh cara Bu Juli mengaktifkan masalah tersebut sehingga masalah tersebut dapat berjalan dengan yang Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar? Ya, yang saya lakukan meminta izin kepada kepala sekolah terutama, Bu, untuk melakukan apa yang saya rencanakan, Bu. Seperti hari Jumat mungkin kan ada waktu anak saya meminta waktu, kalau misalnya pagi ada waktu baca Yasin dulu, jadi saya minta waktunya dilebihkan sedikit, Bu, gitu, untuk bisa perpanjangan waktu sedikit untuk bisa melakukan rencana itu, Bu. Berarti apa komitmen Ibu atas permasalahan Ibu ini? Komitmen saya, Bu, saya ingin melakukan apa yang saya rencanakan untuk memperbaiki akhlak anak supaya anak berakhlak mulia. Saya akan terus berkesinambungan melakukan hal tersebut sampai berhasil, dan jika berhasil maka saya juga akan terus-menerus melakukan itu dengan strategi yang lebih baik lagi. Iya, Bu Juli,
melakukan strategi-strategi yang lebih baik, ibu kan membutuhkan seseorang itu. Siapa saja yang ibu ajak untuk melakukannya sehingga mencapai keberhasilan dalam menjalani permasalahan yang ibu alami? Tentunya Bu, dengan kita melakukan sesuatu perlu kolaborasi Bu ya. Nah yang pertama yang dekat dulu Bu, siapa ya? Di situ ada kami guru agama dan guru BTQ Bu. Terutama kan guru agama ini kalau di sekolah SD kan nggak ada BK-nya Bu. Di situ biasanya guru agamanya yang membuat anak-anak memanggil anak-anak untuk mencari solusi permasalahan yang dimilikinya. Nah kemudian setelah saya mengajak untuk membantu saya guru-guru agama, saya ya tentunya kepala sekolah. Setelah kepala sekolah baru wali kelas Bu, seluruh guru yang ada di SD itu. Berarti seluruh orang warga, yang ada warga sekolah ibu Juli ajak untuk bekerja sama. Terus pertanyaan saya Bu Juli, setelah melakukan coaching ini, apa yang ibu rasakan? Yang saya rasakan rasanya plong. Ini yang pertama Bu ya, rasa yang tadi kan saya agak mungkin ada rasa-rasa yang ingin saya utarakan. Ini kan semua sudah saya utarakan Bu, dan alhamdulillah solusinya juga dapat. Jadi rasa plong, rasa senang, nyaman, ini duduk kayaknya tidur pun enak ini Bu. Berarti dengan melakukan coaching ini tanpa Bu Juli sadari, ternyata masalah yang Bu Juli hadapi saat ini sudah ada solusinya. Alhamdulillah. Mungkin yang selama ini solusi itu sebenarnya udah Bu Juli pikirkan, cuman tidak dapat Bu Juli utarakan karena Bu Juli tidak tahu bagaimana awal untuk mengutarakannya. Mungkin Bu itulah harus sharing dulu kita Bu ya, baru dapat. Maksudnya apakah yang saya pikirkan itu dapat berjalan dengan lancar, atau habis itu adakah orang-orang yang mau membantu seperti itu ya. Jadi saya rasa mungkin solusi juga udah ibu dapatkan dari permasalahan Bu Juli. Terima kasih Bu Juli sudah melakukan coaching pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Juli rasakan saat ini akan Bu Juli rasakan juga pada saat ibu sudah menjalankan semua ide-ide, gagasan-gagasan yang ibu anggap selama ini menjadi masalah ibu. Terima kasih Bu Juli. Saya juga terima kasih Bu, karena dengan sharing sama Ibu saya dapat solusi dari masalah saya juga merasa lega, nyaman, aman, ini tidur enak Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih Bu Juli ya. Sekarang kita kembalikan kepada observernya. Pakai luar biasa sekali untuk coach kita kali ini, dan coachingnya juga mantap ya. Bisa lega rasanya gitu ya. Jadi memang yang saya lihat, refleksi melihat ibu melakukan coaching, tujuannya itu tercapai, terjawab. Tantangan untuk ke depan itu ada gitu. Masalah-masalahnya itu untuk tantangan ke depan itu sudah dapat solusinya. Nah, dan kehadiran penuh dari seorang coach, mendengarkan aktif, serta pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu telah tersedia. Jadi coaching kita kali ini berjalan dengan lancar dan fokus, nggak melebar kemanapun gitu ya. Terutama sebagai coach lebih nyaman, lebih tenang, lebih enak ketika proses ini berjalan gitu. Dan itu aja refleksi dari saya sebagai observer ya. Dan itulah tadi proses coaching kami di tahap kedua. Dan demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami bertiga akan melakukan proses coaching, di mana saya Raija SPD sebagai observer, Dan saya Dewi Novita sebagai coach. Dan saya Juliani SPD sebagai coach. Baik, kita lanjutkan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juli dan Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Ira. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Juli, Bu Dewi? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat, selalu semangat dan semangat. Bagaimana sudah siap kita melakukan proses coaching hari ini? Insya Allah. Untuk proses coaching hari ini, bagaimana Bu Juli? Apa yang sudah Ibu persiapkan? Pada saat proses coaching ini saya sudah mempersiapkan 3 kompetensi inti daripada coaching ini supaya coaching nanti berjalan dengan lancar dan baik. Yang pertama kompetensi kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengar dengan aktif tentang permasalahan yang ada sama Bu Dewi. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan pertanyaan berbobot itu nanti Bu Dewi bisa mengeluarkan solusinya tersendiri gitu Bu. Baik Bu Juli. Bu Dewi gimana kira-kira sudah siap untuk menceritakan semua masalahnya? Insya Allah siap Bu. Baik, kalau memang sudah siap, Bu Juli dan Bu Dewi sudah siap untuk melakukan coaching ini, kita persilahkan untuk melakukannya. Terima kasih Bu Ira. Iya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Juli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat, luar biasa semangat intinya. Alhamdulillah, semoga kedepannya tetap semangat Bu ya. Insya Allah Ibu. Nah, di dalam proses coaching ini Ibu ingin sharing dengan saya ya Bu ya. Nah, kita ini akan melakukan sharing Bu. Nah, apa tujuan Ibu melakukan sharing ini Bu? Jadi gini Bu, ada permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat saya sebagai seorang guru untuk mengajar. Jadi makanya saya ingin bercerita kepada Ibu, khususnya Bu Juli melakukan coaching ini agar saya mendapatkan solusi, kemudian saya tahu apa yang mau saya lakukan nanti ke depannya. Ada pencerahan lah setidaknya sama saya gitu. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu apa permasalahannya Bu? Ibu hadapi sekarang? Yang jelas Bu, permasalahannya tentang peserta didik. Nah, peserta didik terutama saya kan mengajar SMP. Banyak sekali anak-anak ini yang melakukan perundungan atau bullying. Nah, ejek-mengejek, sopan santun yang kurang. Jadi bahkan sampai ada beberapa anak yang sampai menangis masuk ke dalam hatinya karena dibully oleh temannya. Ya, banyak bully memang anak-anak apalagi SMP. Baik Bu Dewi, dari permasalahan yang diceritakan, apa ukuran keberhasilan setelah pada saat kita melakukan coaching ini? Yang terutama Bu, saya ingin setelah coaching ini ada trik atau solusi. Tadi Ibu sudah menyebutkan kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan ini ya. Nah, sekarang peluang apa yang bisa Ibu Dewi ambil untuk mencapai tujuan ini? Peluang untuk melakukan ini peluang pendekatan Bu. Mungkin saya akan mengambil pendekatan terhadap siswa, terhadap korban dan pelaku bully. Gitu. Jadi dengan adanya pendekatan itu kemungkinan besar mereka akan tersadarkan dengan apa yang dilakukan mereka, gitu ya Bu ya. Nah, Ibu tadi sudah tahu kekuatan Ibu, kemudian peluangnya. Nah, sekarang hambatan apa yang bisa menghalangi Ibu dalam meraih tujuan ini? Hambatannya Bu ya, banyak sih Bu. Pertama, hambatan itu datang dari siswa sendiri. Dia nggak sadar kalau dia itu nggak salah. Jadi hambatannya lebih kepada bagaimana sih cara menyadarkan siswa-siswa ini gitu, bahwasanya yang dilakukan itu berdampak negatif untuk orang lain gitu. Nah, Ibu udah tahu hambatan-hambatannya, kemudian dalam menghadapi hambatan tersebut, solusi apa yang ada yang bisa Ibu buat untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan ini? Saya akan menggunakan kekuatan saya pertama dengan semangat, kemudian yang tadi saya persilakan orang yang bersangkutan lebih mensosialisasikan tentang dampak bully terhadap seluruh siswa. Saya akan mungkin masuk ke kelas-kelas, karena selama ini saya kan nggak ada masuk ke kelas rutin gitu. Jadi ini akan sosialisasikan bully dan nanti akan bisa sosialisasi juga ke orang tua gitu ya Bu ya.
Jadi biar pola didiknya, jangan-jangan dia dibully di rumah gitu kan. Nah, Jadi anak-anak ini belum tentu di sekolah aja gitu. Iya. Bisa aja, apalagi anak sekarang lagi apa? Sosial media ya Bu Betul, ya. Bu. Ya. Jadi rencana Ibu mensosialisasikan ini kepada seluruh anak-anak dengan masuk ke kelas-kelas yang selama ini Ibu belum masuk iya, kelas iya. tersebut. Jadi ya. biar lebih jangkauan itu lebih banyak, mereka lebih sadar dengan apa yang dilihat mereka, mungkin akan memutarkan banyak video tentang perundungan. Jadi mereka juga akan ngerasakan, oh ya kalau jadi korban bullying enak ya. Nah gitu. Nah, untuk mencapai hal tersebut apa rencana Ibu? Rencana saya pertama akan membuat tim di sekolah. Pertama tim BK. Nah, nanti para guru BK akan mengajak siswa itu untuk lebih berkelompok. Maksudnya bukan berkelompok bergeng ya Bu ya. Artinya mensosialisasikan dampak bully tadi gitu. Jadi dengan ada berkelompok tadi mereka kan menyebarkan ke teman-teman yang lain gitu. Karena kalau saya ke kelas bisa juga, tapi kan lebih banyak pertemanan sebaya. Dari pertemanan mereka bisa lebih belajar gitu maksud saya. Gimana? Menurut Ibu gimana? Jadi maksudnya dengan berkolaborasi Iya, ya Bu, iya. dengan guru beserta membuat Siswa. anak lebih Iya. berkolaborasi juga dengan sesama Siswa, siswa gitu iya. ya. Nah, bagus Ya, sekali Bu. Nah, memanfaatkan mereka gitu kan. bagus sekali Bu. Nah, setelah Ibu berkolaborasi itu bagaimana jangka waktunya? Karena target saya itu tadi masih panjang yang mau dicapai, saya sekarang dari posisi 5 dan saya ingin mencapai 10, saya harus melakukan segera mungkin ya Bu ya, biar target saya itu bisa lebih tercapai dengan cepat gitu ya. Nah, dengan Ibu ingin mencapai target 10 itu, apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu? Rencana saya dikatakan berhasil yang melihat perubahan sikap anak, nggak ada lagi yang menjadi korban bully. Nah, dengan berhasil anak-anak nanti ke depannya yang Ibu inginkan, apa komitmen dari Bu Dewi supaya tujuan ini, supaya Ibu bisa berada di skala 10, nah apa yang Ibu lakukan? Yang saya Komitmen Ibu. lakukan, yang saya lakukan pertama terhadap diri saya sendiri dulu. Saya harus menjadi contoh, saya harus menjadi teladan bagi anak-anak didik saya. Kemudian berbicara saya juga sopan kepada anak, nyaman kepada anak, sehingga apa yang saya katakan nanti mereka bisa paham. Nah, dari pendekatan yang saya lakukan kepada anak, di situ saya akan menanamkan bahwasanya lebih banyak teman lebih baik. Jadi jangan lakukan perundungan, nggak baik ngejek-ngejek teman gitu kan. Apalagi usia memang SMP kan Bu. Iya, iya. Jadi SMP itu memang lagi lasak-lasaknya kalau kita bisa Lagi dibilang. memang lagi dominan, lebih pingin senang-senang. Iya, jadi Ya, tanpa ya. memikirkan perasaan orang, jadi itu akan terabaikan gitu. Makanya dengan melakukan pendekatan, saya harapkan mereka tersadarkan. Karena memang yang harus dibentuk ini kesadaran diri si anak. Ya kan, itu rencana saya. Nah, dari komitmen itu Ibu ingin mencapai supaya berhasil, siapa di sekolah Ibu atau mungkin di tempat lain yang bisa membantu Ibu dalam tujuan ini, untuk mencapai tujuan ini? Saya rasa saya harus berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Ya kan Bu, terutama itu tadi guru BK, kemudian kepada rekan-rekan guru gitu. Kemudian nanti membicarakan hal ini kepada sekolah gitu kan Bu. Ya harapan saya dengan kolaborasi itu akan mengurangi yang namanya perundungan di sekolah itu. Iya ya Bu, memang apapun yang kita lakukan memang dengan kolaborasi, kerjasama, tujuan itu akan tercapai. Iya, Ya. ya terutama juga dengan wali siswa Bu. Wali murid Ya, ya. wali murid. Wali murid kadang-kadang anak ini Bu, di sekolah kita kan cuma berapa jam Iya, ya? benar. Di sekolah, di rumahnya lebih Lebih banyak. lama, benar, Jadi Ibu. kemudian dengan lebih banyak waktu, mungkin dengan orang tuanya pun ikut membantu, anak akan sedikit Tersadarkan, iya. tersadarkan dengan apa yang dilakukannya gitu. Iya, benar sekali. Nah, setelah kita melakukan coaching ini, kita sebagai Ibu sudah tahu solusinya bagaimana dari Ibu sendiri, permasalahan dari Ibu, dan Ibu juga mendapatkan solusinya. Nah, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Ya dengan ini saya jadi tahu bahwasanya pendekatan terhadap anak menyadarkan dia itu untuk
untuk tidak melakukan bully, itu yang nomor satu harus saya lakukan. Dan harus saya lakukan dengan waktu yang cepat, dengan strategi-strategi yang sudah saya rencanakan. Mudah-mudahan ya dengan strategi tindak lanjut kemudian usaha-usaha ibu untuk membuat anak tidak ada bullying lagi ya berhubungan. Semoga sukses Bu Dewi, terus maju. Saya yakin ibu bisa. Kita semua berdoa semoga generasi bangsa ini ke depan lebih baik lagi. Karena yang paling utama akhlak ya. Habis Benar. itu di bawah baru ilmu. Karena orang yang berakhlak ilmunya biasa akan Meningkat gitu ya. Iya. Saya saat ini sangat luar biasa apresiasi terhadap Ibu Juli sebagai coach, menenangkan hati saya, membuat saya lega. Kemudian saya tahu apa rencana aksi saya ke depan untuk masalah atau apa yang saya hadapi sekarang ini, tantangannya ke depan terjawab. Terima kasih Bu Juli. Alhamdulillah, berarti yang ibu rasakan sudah nyaman Bu ya, sudah bisa sharing ya. Nyaman dan saya tahu apa yang mau saya lakukan ke depan. Mendapat solusi. Alhamdulillah Bu, jadi dengan kita sharing ini Bu udah mendapat solusinya. Jadi kedepannya semoga terus maju Bu Dewi. Ya, amin. Ya, sama-sama kita berdoa. Maka karena solusi ibu pun udah dapat, waktu kita juga sudah habis. Jadi mari kita tutup sesi coaching ini. Oke. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juli. Sama-sama. Kita kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Bu Juli dan Bu Dewi. Saya melihat di sini betapa Bu Dewi menikmati hasil coachingnya dengan Bu Juli, dan Bu Juli pun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat Bu Dewi plong menceritakan sehingga masalah yang dihadapinya selama ini tanpa disadarinya juga sudah memecahkan solusinya. Mungkin dari pertemuan kita ini mudah-mudahan nanti ke depannya apa yang diimpikan Bu Dewi akan berjalan mudah-mudahan, dan apa keinginan Bu Dewi tentang bully terhadap anak-anak dapat dihilangkan ya Bu Dewi Ya, ya. mudah-mudahan Bu, amin. Mudah-mudahan bukan di sekolah Bu Dewi aja, dengan adanya coaching ini mungkin bisa memberikan pembelajaran buat guru-guru yang lain juga. Ya, amin. Mungkin kita akhiri proses coaching kita hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Proses coaching kami hari ini kami akhiri sampai di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Juli. Semoga kita bisa sharing selalu ya Bu ya. Ya, amin. Ya, demikian tadi yang sudah kami lakukan. Jadi kami berperan sebagai coach, coachee, dan observer bergantian. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. CGP 46. Yes. Kota Langsa.